Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Sebelum kita lebih dalam membahasnya, maka terlebih dahulu kita harus paham apa makna iman yang sesungguhnya. Menurut Al-Imam Al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua diyakini di dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita gabungkan kepada iman kepada hari akhir, maka yang pertama diucapkan dengan lisan. Bagaimana buktinya? Yaitu senantiasa kita mengatakan perkataan-perkataan baik, senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diyakini di dalam hati. Bagaimana caranya? Diyakini di dalam hati bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Diyakini di dalam hati bahwa hari akhir itu bukanlah dongeng, bukanlah khayalan, dia pasti adanya. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Intinya apa? Terus bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian anak-anak sekalian, kita masuk kepada dalil tentang hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dari ayat ini jelas kepada kita ada 2 pesan. Yang pertama bahwa hari akhir itu pasti, bukan dongeng, bukan khayalan, pasti akan datang. Yang kedua, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ini adalah 2 poin yang terkandung di dalam firman Allah tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk kepada hari kiamat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan berbagai macam hari kiamat. Ada 2 jenis hari kiamat. Yang pertama, kiamat sukro, kiamat kecil. Contohnya apa? Banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, kematian. Tetapi yang paling populer adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian yang kedua ada namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar, di mana hari Allah Subhanahu wa ta'ala goncangkan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan dunia ini. Segala yang ada di laut tumpah ke darat. Segala yang bernama hidup menjadi mati. Gunung-gunung meletus, sehingga hancur leburlah dunia ini. Itu dinamakan kiamat kubro. Kiamat kubro ini sangat banyak dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, itu kata Allah di dalam surah Az-Zalzalah. Anak-anakku sekalian, kemudian kita masuk kepada pembagian hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari rahim seorang ibu, dan kita muncul ke dunia ini. Di dunia ini kita disuruh untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengumpulkan berbagai macam ibadah. Untuk apa? Untuk bekal kita di hari-hari akhir nantinya. Setelah lama kemudian kita proses kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita. Apa gunanya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dan mematikan kita untuk mengetahui ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita? Tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan siapa yang terbaik di antara kita, agar kita sendiri nampak, oh ini yang terbaik.
Adapun hari-hari akhir, setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, maka kita masuk ke dalam alam barzah. Alam barzah, alam kubur. Maka datanglah saatnya, yaitu hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Seluruh umat manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Itu adalah yaumil ba'ats, hari berbangkitnya dari kubur masing-masing. Kemudian ada yang kedua, yaumul hasir. Yaumul hasir ini berada di padang mahsyar, di padang yang luas yang tidak ada tepi. Disitulah manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti berkumpul. Itu dinamakan yaumul hasyir. Kemudian yaumul hisab. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan catatan-catatan amal ibadah mereka. Catatan-catatan amal ibadah kita selama di dunia, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau datangnya catatan amal itu dari kanan, sebelah kanan kita, maka itu adalah catatan amal baik kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau dari kiri, maka amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita. Itu adalah yaumul hisab. Kemudian yaumul mizan, hari pertimbangan. Disitulah ditimbangnya amal ibadah kita, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ditimbang, maka kita melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan, Shiratal mustaqim, jembatan yang sangat kecil. Ada yang mengatakan kecilnya itu seperti rambut yang dibelah 7, tajamnya setajam mata pedang. Kan tetapi ada pendapat lain. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa jembatan itu jembatan yang mereng dan tajam. Apabila lewat dari situ, maka akan terpeleset, maka karena tajamnya maka luka-luka lah. Seperti itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini semua akan kita lewati, siapapun orangnya akan dilewati, tergantung mudah atau sulitnya tergantung kepada amal ibadahnya. Kalau selama di dunia amalnya banyak, maka dia akan mudah untuk melewati Shiratal mustaqim ini. Dan jika buruk, maka akan sulit. Itu adalah Shiratal mustaqim. Kemudian ada namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Di yaumul jaza ini maka orang-orang akan dikelompokkan menjadi dua. Ada yang masuk ke dalam surganya Allah dan ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak pahalanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Masalah surga itu dibahas di dalam surah Al-Waqiah ayat 8 sampai 40, dan neraka dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai 7. Demikian dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan dengan sepenuh hormat.